Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vanessa Nur Hatifi dengan NPM 2215061009 dari kelas PSTA. Di sini saya akan mengerjakan tugas blink sensor suhu yang menggunakan Node MCU dan blink. Yang dimana pada tugas ini akan menggunakan fitur notifikasi dalam bentuk teks dari blinknya dan juga lampu LED yang menyala apabila terjadi perubahan suhu maupun kelembapannya. Di sini saya akan merakitnya terlebih dahulu. Yang kita butuhkan adalah 3 buah lampu LED di sini sebagai indikator apabila terjadi perubahan suhu. Nah, di sini ada LED berwarna biru, hijau, dan juga merah, yang dimana biru ini aman, biru ini dingin di bawah rata-rata, hijau ini rata-rata atau aman, dan merah ini di atas rata-rata atau tidak aman. Nah, ini untuk kelembapannya. Jadi apabila kelembapannya itu di bawah sekian, dia akan hidup lampunya. Kemudian bahan yang kita butuhkan, alat yang kita butuhkan selanjutnya ada kabel jumper dan juga kita butuh sensor ya. Ini sensor DHT11 atau DHT11. Jadi pertama kita masukin dulu. Jadi di sini ada 3 pin, ada plus, negatif, sama out. Nah, jadi negatif itu akan dikonekkan ke pin ground dan juga yang positif ke pin 3V. Nah, yang tengah itu kita konekkan ke pin digitalnya. Nah, di sini kita akan mengkonekkan semua arus negatifnya ke dalam ground, arus negatif yang ada di LED-nya, dan juga yang positif pada suhu dikonekkan ke 3V. Nah, ini bisa dilihat di sini saya membuka codingannya terlebih dahulu. Pertama saya compiling. Nah, sudah kan? Nah, karena sebelumnya saya sudah mengkonekkan ke blinknya, maka di sini blinknya akan menampilkan notifikasi. Tuh. Nah, di sini saya sudah share screen. Nah, ini adalah blink sensor DHT11-nya. Nah, di sini sebelum saya masuk ke dalam blink, di sini saya menjelaskan sedikit mengenai codingannya. Nah, ini codingannya. Jadi kebetulan di sini sensornya juga lagi running. Ya. Makanya di sini berubah terus. Nah, ini pada baris ke-1 dan ketiga ini adalah token dari blinknya. Dan kemudian di sini terdapat library untuk DHT dan juga ESP822 untuk menggunakan Wi-Fi-nya. Nah, kemudian di sini terdapat inisialisasi pin. Di sini saya menggunakan 4 pin. Pin biru berfungsi untuk memberitahu kalau misalnya suhunya di bawah rata-rata atau 0 sampai 27 derajat, dan juga pin LED hijau yang dimana di sini berfungsi untuk memberitahu bahwasannya suhunya itu normal atau 28 derajat hingga 35 derajat Celcius. Nah, apabila yang pin D5 ini untuk LED berwarna merah yang dimana berfungsi untuk memberitahu bahwasannya suhunya itu di atas rata-rata atau di atas 35 derajat Celcius. Nah, untuk LED berwarna putih ini di pin D6 berfungsi untuk memberitahu apabila kelembapannya itu di bawah rata-rata. Nah, kemudian di sini terdapat autentikasi Wi-Fi dan juga password. Nah, di sini saya memberikan 4 kondisi yang dimana apabila suhunya itu 0 sampai 27 derajat Celcius, maka lampu yang hidup adalah lampu yang berwarna biru, yang menandakan kalau suhunya itu di bawah rata-rata atau dingin. Dan apabila suhunya itu di atas 27 hingga 35 derajat Celcius, di sini lampu LED yang akan hidup adalah yang berwarna hijau atau suhunya normal sesuai dengan lingkungannya.
Dan apabila eh, suhunya dia dari 35 hingga 100 derajat Celcius, di sini lampu LED yang hidup adalah yang berwarna merah, yang menandakan kalau suhunya itu di atas rata-rata. Selanjutnya, em, di sini terdapat fungsi untuk LED putih yang berfungsi untuk eh, kelembapannya. Dimana apabila kelembapannya itu di bawah 45, LED-nya itu akan hidup. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai blink. Nah, di sini saya sudah membuat device-nya bernama sensor DHT11. Nah, kita lihat tuh. Di sini terdapat gauge atau itu dengan keterangan suhu dan juga kelembapan yang dimana ini menginisialisasikan angka atau nilai suhu ruangan dan juga kelembapan ruangannya. Nah, kemudian di sini terdapat grafiknya, grafik untuk suhu dan kelembapannya. Dan kemudian ini notifikasi. Dan notifikasi juga masuk ke handphone saya. Jadi dia notifikasinya berubah terus-terusan. Ya kan nggak? Ini notifikasinya. Anyways, di sini saya akan menunjukkan gimana cara saya ngesetnya untuk bisa menampilkan notifikasi dan juga data stream dan juga widget yang saya gunakan itu apa aja. Jadi di sini saya akan mulai dari awal. Jadi awal-awal itu kita harus eh, membuat template dulu. Jadi template itu di sini saya buat template IoT. Nah, karena di sini saya nggak premium, jadi cuma bisa buat dua template. Jadi sebelumnya saya udah ada template link lampu dan juga selanjutnya saya buat template yang IoT. Nah, setelah kita membuat template, masuk ke template-nya, jadi di sini ada new devices. Nah, new devices itu berfungsi untuk membuat device baru atau IoT baru. Nah, di sini kita bisa memilih new devices, misalnya namanya mau sensor suhu. Lihat aja. Nah, karena udah jadi ininya eh, device barunya, di sini kemudian terdapat token yang dimana ini harus kita copy dan masukkan ke codingan kita yang paling atas. Nah, ini harus di copy, terus itu dimasukkan ke codingannya, dan setelah itu kita buka template-nya dan sesuaikan dengan apa yang ada di apa data yang kita butuhkan. Nah, di sini pada sensor DHT11, di sini saya menggunakan dua widget, yaitu widget yang gauge ini dan juga widget yang chart. Nah, di sini widget yang gauge yang pertama di sini berfungsi untuk menampilkan suhu yang di uh, range angkanya dari 0 dan 100 maksimal. Nah, sebelum kita set itu, kita harus set data streamnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus membuat data stream. Nah, di sini kalau misalnya kita mau menambahkan virtual pin, pencet new data stream dan juga virtual pin. Dan ini tinggal disesuaikan dengan namanya, misalnya suhu di pin yang berapa. Kan tadi suhu di pin P1 ya. Dan kemudian disesuaikan minnya berapa dan maksnya berapa. Di sini saya menggunakan min 0 dan maksimalnya 100. Nah, ini bisa dilihat yang suhu. Dan selanjutnya membuat data stream yang baru juga dengan nama data stream kelembapan, tipe data integer, dan min 0, max 100 untuk value-nya. Nah, ketika sudah membuat data stream, kita langsung menggunakan widgetnya. Ke web dashboard, terus tuh nambahin widget buat suhu dan kelembapan, dan juga chart untuk suhu dan kelembapan. Nah, kemudian di sini kita sesuaikan dengan apa yang mau kita tampilkan. Nah, di sini saya chart, di sini saya kenapa saya menggunakan chart? Di sini saya ingin menunjukkan perbedaan suhunya itu signifikan atau tidak dan perubahan kelembapannya itu signifikan atau tidak juga. Nah, ini juga disesuaikan data streamnya, pinnya, dan itu average ya, rata-rata. Nah, setelah kita membuat dashboardnya, kemudian di save and apply aja. Nah, sudah di sini terdeteksi kalau suhunya 31 derajat Celcius dan kelembapannya 73.
Nah, ini adalah grafik dari perubahan suhu. Nah, di sini saya sudah mencoba dari jam 1 malam, tetapi saya offline dari jam 2-an, makanya di sini dari jam 2 sampai jam 8-an, jam 9, jam 10, itu tidak terdapat datanya karena saya offline. Tapi di sini ketika saya online, dia terjadi perubahan yang signifikan. Dan selanjutnya pada tugas kali ini saya akan menunjukkan gimana cara membuat notifikasi data streamnya. Kemudian di sini kan terdapat aksi ya. Nih, nah aksinya itu dihidupin dan juga pinnya itu diubah menjadi switch. Switch. Keduanya untuk kelembapan dan juga untuk suhu. Nah, kemudian kita buka automation. Ya, buka automation. Nah, di sini kita membuat otomasi baru, pilihan device state, kemudian di sini choose device. Nah, di sini kan ada sensor DHT11 dan juga sensor suhu. Sebenarnya sama aja. Device yang ini terus tuh opsinya kan ada dua ya. Data streamnya itu ada yang kelembapan dan juga yang suhu. Nah, ini kan sensor suhu tuh yang tadi saya barusan buat. Dan sedangkan sensor DHT11 itu yang saya sudah buat sebelumnya. Nah, ini kan kita pilih yang suhu dulu. Nah, kita buka hash change. Nah, apabila sensor DHT11 itu terjadi perubahan, kita bisa milih ingin send in app notification atau log event. Nah, kalau misalnya send in app notification, di sini kita bisa eh, mengisi data apa yang ingin kita tampilkan apabila terjadi perubahannya. Nah, di sini ada trigger value, device owner, template name, dan sebagainya. Sebagainya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat sign in app notification, tambahkan juga yang log event. Log event ini berfungsi untuk menambah notifikasi itu ke dalam lognya. Pokoknya jadi kesimpan. Nah, kalau sudah, dia akan menjadi seperti ini. Nih. Sama seperti sebelumnya, di sini kita pilih dulu sensornya dan juga data streamnya ingin menggunakan yang apa. Di sini saya milih yang kelembapan. Nah, sama seperti yang sebelumnya, di sini aslinya akan menampilkan notifikasi ke handphone dan juga menyimpan data dari notifikasi. Nah, tetapi untuk yang untuk menyimpan notifikasinya itu, kita harus membuka dulu sensornya dan juga menambahkan manual di sini di events and organization, events and notification untuk suhu dan kelembapannya. Tinggal tambah kayak gini, misalnya, nah ini event name dan event code itu harus sesuai dengan yang ada di codingannya. Jadi kan di sini pada codingan saya menggunakan kata suhu dan juga kelembapan kan. Pokoknya pada baris ini. Kemudian jadi pada event di sini menggunakan kata yang sama seperti yang ada di codingannya. Notifikasinya disesuaikan saja ingin seperti apa. Di sini saya mengaktifkan semuanya dan akan menampilkan notifikasi ke device owner ya. Online, coba kita lihat notifikasi terbarunya 11.37. Tetap 11.37. Tidak terjadi perubahan ya. Di sini untuk mengecek apakah terjadi perubahan atau tidak, di sini saya akan melakukan trigger paksaan menggunakan Hup. Nah, di sini terjadi perubahan suhu. Tuh, notifikasi masuk terus di sini. Yang dari Blink. Sini saya akan melakukan mentoring selama 24 jam. Ya, ini apabila tadi panas, dia lampu merah yang hidup. Kalau misalnya suhunya aman, dia lampu hijau. Di sini saya akan menyimpannya di ruangan, suhu ruangan. Bismillah, I'll update you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini sudah tanggal 29 jam 10.20 malam. Di sini saya ingin memberikan update perihal sensor suhu yang saya tinggalkan selama kurang lebih 24 jam non-stop hidup. Jadi sebenarnya saya sudah melakukan proyeknya itu selama kurang lebih 2 hari. Tapi dalam 2 hari ini beberapa jam saya melakukan offline dikarenakan wifi-nya tidak connect dan juga ternyata tidak teraliri arus. Tetapi saya sudah sudah merekam selama 24 jam nonstop, insya Allah. Oke. Nah, ini bisa dilihat, ini the current update. Sekarang suhunya terdeteksi 33 derajat di ruangan yang tidak menggunakan tambahan pendingin ruangan and something like that. Dan kelembapannya di 66. Nah, di sini akan melihat ininya notifikasi. Jadi berikut adalah hasil dari pendataan perubahan sensor DHT satu-satunya. Nah, ini saya sudah mendata dari tanggal 28/2 dini hari dan juga saya melakukan offline dari jam 2 sampai jam 10. Nah, kemudian dari jam 10 itu saya melakukan online sekitar sampai jam 1-an. Nah, dari jam 1 itu saya offline sampai jam 9 dan dari jam 9 sampai sekarang banget saya selalu online. Nah, ini adalah data-data yang didapatkan dari sensornya. Nah, ini merupakan notifikasi versi mobilenya. Kenapa saya menunjukkan yang versi mobile? Karena kalau di desktop atau websitenya itu tidak menampilkan notifikasi pop-up-nya. Jadi saya ingin menunjukkan ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.